Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Tahun 2025 menjadi titik di mana dunia berdiri di tepi jurang perang besar. Belum ada ledakan bom terdengar, namun aroma mesiu sudah memenuhi udara global. Langit mulai dipenuhi drone, diplomasi berubah menjadi ancaman, dan ramalan kuno terasa semakin nyata. Bayangan perang dari timur ke barat. Awal Oktober 2025, pesawat nirawak Rusia dilaporkan melanggar wilayah udara Polandia. Di Timur Tengah, ketegangan Israel-Iran kembali mencapai puncaknya. Sementara di Asia, Tiongkok dan Rusia disebut tengah berkoordinasi menghadapi krisis yang bisa meledak di Selat Taiwan kapan saja. Tak ketinggalan, Perancis diam-diam mengirim pasukan militernya ke Moldova. Sementara di langit Skandinavia, warga Denmark, Swedia, Finlandia, dan Norwegia menyaksikan deretan objek terbang tak dikenal. UFO atau drone militer, tidak ada yang tahu pasti. Namun para analis yakin, Eropa sedang menjadi laboratorium perang generasi baru. Semua ini seperti mesin perang dunia yang siap menyala kapan saja, ujar James Ferguson, aktivis politik asal Inggris, dalam unggahan mengejutkannya di platform X Twitter yang menulis, "Saya baru saja berbicara dengan seorang sumber intelijen rahasia. Apa yang saya dengar seharusnya membuat semua orang sadar. Perang dunia ketiga mungkin benar-benar akan terjadi." Pertanyaan pun menggantung di udara. Apakah manusia benar-benar sedang menuju perang global? Ataukah masih ada kesempatan untuk berbalik sebelum dunia jatuh ke jurang kehancuran? Ramalan Babak Vanga, api dari timur. Ramalan Babak Vanga, peramal buta asal Bulgaria, dijuluki Nostradamus dari Balkan, kembali mencuat ke permukaan. Dikenal dengan tingkat akurasi mencapai 85%, banyak nubuatnya terbukti. Mulai dari tragedi 11 September, ledakan nuklir Chernobyl, hingga pandemi COVID-19. Namun kini, sorotan tertuju pada satu ramalan mengerikan. Perang dunia ketiga akan meledak pada tahun 2026. Dalam penglihatannya, Babak Vanga menyebut dua poros utama. Tiongkok akan berusaha menaklukkan Taiwan, Rusia akan berhadapan langsung dengan Amerika Serikat. Dunia menahan napas. Apa yang dulu hanya dianggap tahayul, kini terasa semakin dekat dengan realitas. Visi dari Jepang, Tsuruhiko Kyuchi, dan perang yang dilihat dari dunia lain. Menariknya, peringatan serupa datang dari Jepang. Tsuruhiko Kyuchi, seorang astronom dan penemu komet, mengaku telah melihat masa depan melalui pengalaman mati suri. Dalam buku pencerahan dari pengalaman mati suri, Kyuchi menggambarkan kehancuran ekonomi Amerika antara 2010 hingga 2020. Hilangnya nilai moral barat, dan munculnya perang dunia ketiga setelah 2025. Visinya bukan sekadar ramalan spiritual, tetapi semacam perjalanan batin lintas waktu. Ia menyebut perang besar itu akan menjadi titik balik peradaban manusia. Eksperimen rahasia Amerika, Montauk Project, dan perjalanan ke tahun 2137. Laporan aneh lain datang dari kisah Montauk Project, kelanjutan eksperimen militer AS, Philadelphia Experiment. Sejumlah partisipan seperti Al Bilek mengklaim telah melakukan lompatan waktu. Dalam satu perjalanannya, Bilek mengaku tiba di tahun 2137, di mana bumi telah berubah total akibat perang besar yang dimulai antara tahun 2000 hingga 2025. Rusia dan Tiongkok berada di satu pihak, Amerika dan Eropa di pihak lain. Kota-kota besar AS hancur, dunia kehilangan miliaran jiwa, dan manusia bahkan berperang melawan makhluk luar angkasa. Apakah ini sekadar kisah fiksi atau peringatan dari masa depan? 4 tahap ramalan Babak Vanga tentang Perang Dunia Ketiga. Catatan lisan Babak Vanga menyebut bahwa perang dunia besar akan berlangsung dalam 4 tahap besar. 1. Pemicu. China menyerang Taiwan, AS turun tangan, Rusia ikut terlibat. 2. Tahap eskalasi.
Konflik Ukraina berubah menjadi perang langsung Rusia-NATO. Timur Tengah terbakar. Iran dan Israel membentuk blok musuh bebuyutan. 3. Tahap akibat. Peradaban Barat runtuh. 8% daratan bumi hancur total. Bencana alam dan kekacauan iklim melanda dunia. 4. Tahap pembalikan. November 2026. Kontak pertama manusia dengan makhluk luar angkasa. AI mengambil alih sistem manusia. Kapal luar angkasa raksasa muncul untuk menyeimbangkan kekacauan global. Rusia, NATO, dan api yang menjalar ke Eropa. Situasi di Eropa memanas setelah Polandia menuduh drone Rusia melanggar wilayah udaranya sejauh 300 km. Rusia membantah keras dan meminta penyelidikan independen. Namun, NATO justru memperbesar isu, mempercepat pengerahan pasukan ke Moldova dan menempatkan unit Prancis di garis depan. Ini bukan latihan, ini persiapan perang, kata Ferguson. Moskow pun memperingatkan, NATO secara de facto sudah berperang dengan Rusia. UFO di langit Nordik, sinyal atau peringatan. Pada akhir September 2025, warga Finlandia, Denmark, dan Norwegia melaporkan kemunculan bola-bola cahaya berputar di langit malam. Militer menyebutnya drone asing, namun banyak saksi mata yakin itu bukan teknologi manusia. Beberapa analis menyebut fenomena ini terkait dengan Russian Ghost Fleet, armada tanker tua Rusia yang beroperasi secara diam-diam melewati Selat Denmark, mengangkut minyak secara ilegal untuk menghindari sanksi Barat. Namun sebagian lain percaya ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Eskalasi di Asia, bayangan invasi Taiwan. Di Asia Timur, Laut China Selatan berubah menjadi medan uji kekuatan baru. China memperluas pulau buatan, memperkuat pangkalan militer, dan menggelar latihan invasi amfibi. Menurut Washington Post, Xi Jinping telah memerintahkan militernya untuk siap merebut Taiwan sebelum 2027. Sementara Amerika, di bawah pemerintahan Trump, menegaskan Taiwan akan dipertahankan dengan segala cara yang diperlukan. Latihan militer besar Iceland SEAL 2025 pun digelar oleh AS, Jepang, Australia, dan Filipina. Dunia melihat peta geopolitik Indo-Pasifik berubah menjadi cermin perang global berikutnya. Krisis multiporos, dunia seperti kompor mendidih. 4 poros konflik ini menyala bersamaan. 1. Rusia NATO di Eropa Timur. 2. Israel Iran di Timur Tengah. 3. China Taiwan di Indo-Pasifik. 4. Rusia Nordik di Arktik. Setiap percikan bisa memicu ledakan global. Dunia seperti kompor mendidih, satu kesalahan kecil bisa memicu ledakan berantai. Harapan terakhir, kesadaran manusia. Namun di balik ketegangan, muncul gerakan spiritual global. Ribuan orang di seluruh dunia berdoa bersama, bermeditasi, dan menyerukan perdamaian. Beberapa ilmuwan bahkan melaporkan bahwa aktivitas seismik di wilayah rawan gempa menurun drastis setelah meningkatnya doa massal. Sebuah tanda bahwa kesadaran kolektif manusia benar-benar memengaruhi energi planet. Perang adalah malam, tapi kesadaran adalah cahaya. Semakin banyak manusia menyalakan cahaya dalam hatinya, malam itu akan hilang dengan sendirinya. Epilog, takdir masih bisa diubah. Ramalan mungkin menakutkan, namun takdir manusia tidak ditulis di batu. Ia ditulis di hati dan bisa diubah kapan saja jika manusia mau berubah. Bumi 2025 mungkin berada di ujung batas perdamaian, tapi selama masih ada satu hati yang memilih cinta daripada kebencian, maka dunia ini masih punya harapan untuk selamat. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.